Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atel Akmal dari kelas 1K26 dengan NPM 10125158. Di sini saya akan membahas mata kuliah Bisnis dan Ekonomi Digital tentang Smart Economy dan Social Networking. Nah, di sini saya akan membahas dari Smart Economy. Di sini ada latar belakangnya. Jadi perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi. Jadi transformasi ini melahirkan konsep smart economy atau ekonomi cerdas, yaitu sistem ekonomi yang mengintegrasikan teknologi informasi, inovasi, dan pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat. Jadi smart economy itu merupakan salah satu pilar utama dalam konsep smart city, bersama smart governance, smart environment, dan smart people. Dalam era digital saat ini, smart economy tidak hanya berbicara tentang penggunaan teknologi. Nah, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada pengertian smart economy. Jadi pengertian smart economy itu adalah sistem ekonomi yang berbasis inovasi, pengetahuan, dan teknologi digital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi itu smart economy itu memanfaatkan teknologi nih, kayak seperti contohnya di sini ada IoT, Internet of Things, terus ada AI, Artificial Intelligence, Big Data, dan blockchain. Nah, untuk mengoptimalkan rantai pasok transaksi keuangan serta pengelolaan sumber daya. Oke, di sini kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada ciri dan komponen smart economy. Nah, di sini tuh ada 5. Yang pertama ada inovasi dan kewirausahaan. Nah, inovasi dan kewirausahaan ini memiliki cirinya nih, yaitu menghasilkan ide dan produk baru yang memberikan nilai tambah. Nah, di sini contohnya itu ada startup lokal. Jadi itu dia membuat aplikasi pertanian digital yang membantu petani menentukan waktu tanam terbaik dengan AI. Jadi petani sekarang tidak usah kayak menebak-nebak untuk kapan sih waktu panen sama tanam yang baik. Sekarang udah ditentukan dengan AI. Terus di sini ada UMKM menciptakan produk ramah lingkungan seperti sedotan bambu contohnya. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada digitalisasi proses bisnis. Nah, di sini ciri-cirinya itu proses manual digantikan dengan teknologi. Contohnya apa sih? Nah, di sini contohnya ada toko retail beralih ke kasir digital atau POS system yang otomatis mencatat stok dan transaksi. Nah, kan kalau sebelumnya itu kayak toko retail itu kasirnya itu masih manual, kayak mencatat produknya, mencatat stok, terus transaksi masih secara manual. Sekarang udah berbasis digital. Terus juga ada restoran menggunakan QR code untuk menu serta pembayaran cashless untuk mempercepat layanan. Itu juga termasuk di digitalisasi proses bisnis. Nah, yang ketiga ini ada konektivitas dan kolaborasi. Di sini tuh cirinya pelaku ekonomi saling terhubung melalui platform digital. Contohnya itu kayak pengrajin lokal nih yang bergabung di marketplace seperti Shopee atau Tokped, terus juga ada Lazada gitu untuk menjual ke seluruh Indonesia. Nah, jadi jangkauannya tuh lebih luas, bisa saja ke hampir mancanegara. Terus yang kedua itu ada pemerintah daerah membuka platform Smart City yang menghubungkan UMKM dengan investor. Nah, terus yang keempat ada ekonomi berbasis data. Apa sih cirinya? Nah, itu cirinya itu keputusan diambil berdasarkan analisis dan real time. Nah, di sini contohnya ada bisnis kuliner. Jadi bisnis kuliner menggunakan data penjualan untuk menentukan menu paling laris dan jam ramai pelanggan. Jadi itu bisa ditentuin lah. Terus di sini ada perusahaan e-commerce memakai algoritma rekomendasi menawarkan produk sesuai minat pengguna. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yang kelima ada sustainability atau keberlanjutan. Jadi di sini tuh cirinya ekonomi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Contohnya itu perusahaan menggunakan energi surya untuk operasional kantor. Terus juga ada pabrik menerapkan proses produksi hemat energi dan minimalisir limbah. Oke, di sini ke slide selanjutnya ada peran teknologi dalam smart economy. Nah, di sini tuh ada 4. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau AI, terus blockchain, ada IoT, Internet of Things, dan Big Data. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau dari Artificial Intelligence ini, yang AI digunakan untuk menganalisis pola konsumsi dan perilaku pasar. Yang kedua di sini ada blockchain, yaitu untuk
memastikan transparansi dalam transaksi keuangan. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT, menghubungkan perangkat untuk meningkatkan efisiensi industri. Yang keempat ada Big Data, membantu dalam mengambil keputusan strategi berbasis informasi aktual. Terusnya kita ke slide selanjutnya. Di sini ada implementasi smart economy di Indonesia. Nah, di sini tuh ada dari kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mendorong ekonomi digital. Salah satunya itu di sini saya menggunakan dari gerakan 100 Smart City. Di Kementerian Kominfo, program ini dilakukan untuk membantu 100 kabupaten atau kota di Indonesia untuk mengembangkan konsep kota cerdas atau smart city yang mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai sektor seperti ekonomi, transportasi, layanan publik, dan tata kota. Nah, jadi tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat nih biar lebih efisien terus dalam pemanfaatan sumber dayanya. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya itu ada Smart City Jakarta, kayak mengembangkan e-parking, terus juga ada pengembangan e-tiket untuk Transjakarta, Jak WiFi gratis, dan aplikasi Jaki sebagai layanan publik terintegrasi. Oke, di sini kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ada contoh implementasinya. Nah, di sini ada yang saya masukin, di sini ada 4. Yang pertama ada Goto, Gojek Tokopedia. Yang kedua ada pertanian cerdas atau smart farming. Yang ketiga ada bank digital. Di sini ada Jago Blue contohnya dan Sibank. Terus yang keempat itu ada smart tourism. Nah, kita akan bahas lagi satu-satu. Nah, dari sini yang dari Goto, Gojek Tokopedia kayak itu mengintegrasikan transportasi, terus logistik dan e-commerce dalam satu ekonomi digital. Terus yang kedua kan tadi ada pertanian cerdas nih, smart farming. Nah, jadi itu kayak buat pemanfaatan IoT dan sensor untuk meningkatkan hasil pertanian. Terus dari bank digital kayak mempercepat inklusi keuangan melalui layanan berbasis aplikasi. Yang terakhir ada smart tourism, itu pengembangan pariwisata berbasis data dan teknologi digital. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada dampak positif dan tantangannya. Jadi setiap apapun pasti ada dampak positif dan tantangannya. Yang pertama di sini saya akan bahas itu dampak positifnya. Di sini ada yang pertama itu ada peningkatan efisiensi bisnis dan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatnya akses terhadap layanan keuangan digital. Yang ketiga itu mendorong pertumbuhan wirausaha muda dan startup teknologi. Yang keempat ada peningkatan transparansi dan akuntansibilitas dalam sektor publik dan swasta. Nah, di sini tuh tantangannya ada kesenjangan digital antar wilayah, terus ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) digital. Terus yang ketiga ada isu keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Yang keempat itu ketergantungan pada infrastruktur teknologi yang masih belum merata. Oke, di sini kita akan lanjut lagi. Kita akan berpindah materi ke social networking atau jejaring sosial. Nah, jadi di sini latar belakang dari social networking itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi. Salah satu hasil perkembangan tersebut adalah munculnya social networking atau jejaring sosial, yaitu platform digital yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi, berbagai inovasi, dan membangun hubungan sosial melalui internet. Jejaring sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertemanan, tetapi juga telah menjadi alat strategis dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, politik, dan pemasaran. Fenomena ini menandai transformasi sosial global di mana dunia maya menjadi ruang interaksi sosial yang kompleks dan dinamis. Oke, di slide selanjutnya di sini ada pengertian social networking. Jadi social networking itu adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi inovasi, dan membangun hubungan secara daring dengan individu ataupun kelompok orang. Layanan ini memfasilitasi pengguna untuk membuat profil pribadi, terhubung dengan teman, keluarga, dan kolega, serta berinteraksi melalui berbagai fitur seperti komentar, terus juga ada perpesanan dan berbagi konten. Nah, di sini ada menurut Boyd dan Ellison 2007. Jejaring sosial adalah layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk yang pertama ada membuat
profil publik atau semi publik. Yang kedua, menjalin hubungan connection dengan pengguna lain. Yang ketiga ada melihat dan menjelajahi daftar koneksi mereka dan orang lain. Nah, jadi tuh jejaring sosial kayak contohnya tuh di sini ada seperti Facebook, Instagram, X atau Twitter, link ID, terus ada TikTok, ada YouTube dan lain-lain. Telah menjadi ruang digital utama bagi komunikasi, ekspresi diri dan serta pertukaran informasi. Oke, di sini di slide selanjutnya ada fungsi dan manfaat social networking. Nah, di sini saya ada 3. Yang pertama ada komunikasi dan interaksi sosial. Yang kedua ada pemasaran dan bisnis. Yang ketiga ada pendidikan dan pembelajaran. Jadi yang komunikasi dan interaksi sosial itu adalah jejaring sosial mempermudah orang untuk saling berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Jadi kita bisa berkomunikasi nih tanpa adanya ruang dan batas, dah bisa di mana aja dan kapan saja. Jadi itu pengguna dapat membangun hubungan baru atau menjaga hubungan lama melalui pesan, komentar dan panggilan video. Contohnya di sini ya, saya nih mahasiswa yang tinggal di kota berbeda tempat, bisa berdiskusi dengan teman sekolah yang dulu melalui WhatsApp ataupun Instagram ataupun yang lainnya juga bisa. Terus ada pengguna menemukan komunitas. Di sini komunitas itu berbagai macam ya, bisa contohnya di sini kan hobi, kayak misalnya komunitas gaming di Discord atau Facebook group, itu bisa. Yang kedua di sini ada pemasaran dan bisnis. Jadi itu media sosial menjadi alat promosi yang efektif karena dapat menjangkau banyak orang dengan biaya rendah. Bisnis dapat membangun brand, menarik pelanggan, dan melakukan pelayanan melalui platform digital. Nah, di sini contohnya itu ada UMKM menggunakan Instagram Ads untuk mempromosikan produk kepada target pasar tertentu. Jadi kita sekarang untuk melakukan pemasaran tuh tidak harus secara langsung nih bertemu dengan orang. Jadi kita bisa melalui teknologi digital. Terus di sini ada restoran memanfaatkan TikTok untuk video viral yang meningkatkan jumlah pelanggan. Nah, itu juga sama. Terus yang ketiga di sini ada pendidikan dan pembelajaran. Jadi jejaring sosial mendukung kegiatan belajar, terutama dalam belajar online. Siswa dan guru dapat berdiskusi, berbagi bahan dan membuat kelas interaktif secara digital. Jadi kelas itu tidak membosankan lagi. Jadi bisa lebih luas lah jangkauannya. Nah, di sini contohnya itu kayak mahasiswa membuat forum diskusi tugas kuliah, contohnya bisa di WhatsApp group ataupun di Discord. Nah, terus yang kedua di sini ada guru menyediakan pembelajaran jarak jauh melalui live nih. Jadi kita bisa melalui YouTube ataupun Google Meet. Nah, di sini di slide selanjutnya saya membahas jenis-jenis social networking. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu personal networking sites, yang kedua ada professional networking sites, yang ketiga ada media sharing network, yang keempat ada discussion forum, yang kelima ada community based networks. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya dari yang pertama nih. Jadi yang pertama itu personal networking sites. Jadi seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk interaksi pribadi. Nah, kalau yang professional networking site ini kayak contohnya itu seperti link ID untuk karir dan dunia kerja. Nah, yang ketiga itu media sharing network, itu contohnya kayak seperti YouTube, terus ada Pinterest, itu gunanya itu untuk berbagi konten multimedia. Nah, yang keempat itu ada discussion forum, itu contohnya tuh kayak seperti Reddit dan Quora untuk berbagi opini dan solusi. Terus yang kelima nih ada community based network, itu tuh dia untuk komunikasi tertentu dengan minat yang sama. Nah, oke, kita di sini akan membahas slide selanjutnya di sini. Nah, di sini ada dampak social networking dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama kita akan bahas dari segi positifnya dulu nih. Nah, yang pertama itu kayak meningkatkan komunikasi global, kayak jadi mempermudah hubungan antar manusia tanpa batas geografis. Terus yang kedua itu ada akses informasi cepat dan luas, kayak membantu masyarakat mendapatkan informasi aktual secara real time. Nah, yang ketiga ada peluang ekonomi baru, kayak membuka lapangan kerja baru secara influencer, content creator, dan digital marketer.
Oke, di slide selanjutnya di sini ada dampak negatifnya nih. Nah, yang pertama ini ada ketergantungan dan adiksi digital. Oke, pengguna tuh jadi berlebihan dan mengganggu kesehatan mental. Yang kedua di sini ada penyebaran informasi palsu atau hoax. Kayak kurangnya literasi digital menyebabkan maraknya disinformasi. Nah, yang ketiga di sini ada masalah privasi dan keamanan data. Resikonya itu bisa pencurian data dan pelanggaran privasi meningkat. Oke, di slide selanjutnya ada pengaruh terhadap dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan itu juga berpengaruh nih. Jadi ada dampaknya ada. Nah, yang pertama itu ada diskusi akademik di grup daring. Jadi jejaring sosial itu memudahkan siswa dan mahasiswa untuk berdiskusi tentang materi pelajaran. Kapan saya grup daring dapat menjadi ruang berbagi materi, bertanya soal hingga berdiskusi tentang tugas. Nah, di sini contohnya ada dari grup WhatsApp kelas digunakan untuk membahas PR atau membagi info dari guru-guru. Terus ada platform Discord kayak menyediakan channel nih khusus untuk membantu teman yang kesulitan memahami materi tertentu. Nah, yang kedua di sini ada pembelajaran berbasis komunitas. Jadi social networking itu membentuk komunitas belajar yang terdiri dari orang-orang dengan minat dan tujuan yang sama. Nah, jadi itu komunitas ini tuh sering menyediakan konten, latihan dan bantuan secara gratis. Jadi contohnya di sini kayak komunitas belajar bahasa Inggris di Instagram atau TikTok yang memberikan tips grammar dan latihan speaking. Terus yang kedua itu ada komunitas coding di Facebook group, tempat pemula belajar programan dari mentor-mentor yang sudah berpengalaman dan sukarela. Nah, yang ketiga ini ada kolaborasi proyek lintas institusi. Jadi jejaring sosial memungkinkan siswa dari sekolah atau universitas berbeda bekerja sama nih dalam satu proyek tanpa harus bertemu langsung. Hal ini memperluas perspektif dan peningkatan untuk pengalaman kolaboratif. Ya, di sini tuh ada contohnya kayak mahasiswa dari berbagai kampus menggunakan Google Classroom, terus Microsoft Teams, atau grup Instagram untuk mengerjakan proyek riset bersama. Terus ya juga ada siswa SMA bekerja sama membuat video edukasi menggunakan grup TikTok atau YouTube sebagai media publikasi. Oke, di slide selanjutnya ada pengaruh terhadap dunia bisnis. Nah, dunia bisnis itu juga terkena dampaknya. Nah, dampaknya itu perusahaan kini memanfaatkan jejaring sosial sebagai alat pemasaran digital marketing. Jadi melalui platform seperti Instagram dan TikTok dan lain-lain itu bisnis dapat menjangkau konsumen secara langsung dan membantu interaksi dua arah. Analisis data pengguna juga memungkinkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Jadi sekian dari saya presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.